Oleh karena itu Bapak Ibu, pelajaran juga bagi kita. Kalau sudah mulai timbul rasa takut di tengah kegelapan malam, kadang-kadang Bapak pergi ke bandara, tersiar kabar bahwa hantu Halimah di jembatan Tenape. Gara-gara jembatan Tenape, Halimah ada kegelian. Apalagi ini kita memang kalau membesarkan nama syaitan, dia bertambah besar. Yang gara-gara yang pegang spanduk, gara-gara dibuat spanduk di jembatan itu, hati-hati, banyak penampakan. Gara-gara itulah dia penampakan. Kenapa? Syaitan akan terus besar di saat kita besarkan. Coba kalau spanduk itu dirubah. Lewat sini, baca ayat kursi, baca 3 kul, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, bawahan tambah satu lagi. Itu Pak, semua orang yang melewati teringat dengan spanduk itu, dia baca. Tulis lagi kalau perlu di bawahnya, jangan takut, syaitan itu kecil. Nah, begitu Pak. Apa yang buka Pak? Yang jaga jembatan itu. Itu makin kecil. Tapi kalau kita besarkan, makin besar. Makanya kenapa di Indonesia ini syaitannya hebat-hebat Pak? Karena dibesarkan oleh orang Indonesia. Mulai dari sinetron hantu, film hantu, acara uka-uka. Itu pun acara uka-uka yang dulu, sekarang tidak ada lagi. Ustaz kau tahu, sekali-sekali ada nonton juga. Jadi Bapak dan Ibu kata Allah, macam model cara membesarkan syaitan, makin besar, makin besar. Itu dari kecil kita sudah ada film macam-macam. Sundel bolong, sundel tidak bolong, kemudian pocong, kuntilanak, tapi ada kuntil mama lagi, kuntil bapak, macam model. Makanya budaya di Indonesia. Di Arab Pak, bukan kita membela orang Arab. Coba cek. Tidak pernah ada satupun produksi film hantu. Kena cek di YouTube, tulis film hantu Arab. Tidak pernah ada. Kenapa? Mereka tidak membesarkan itu. Makanya di Arab itu anak-anak, di Mesir lah pengalaman saya pribadi. Anak-anak kalau terdengar jin bukan tidak ada, banyak Pak, penampakan ada. Tetapi begitu nampak anak-anak mengejar jin, mengejar syaitan, orang tuanya mengatakan, kata orang tua, ya wadah, enak, kejar ifrit. Disuruh kejar ifrit sama anak-anak sambil membaca ayat-ayat Allah. Tidak ada rasa takut pada mereka. Danyo yang menjanjin, danyo menjanjin. Nagrau danyo dah tak menjanjin. Belum lagi sesajen di bawah pohon, belum lagi macam model sangkut ini, sangkut itu. Makanya Allah selalu berlindung dengan kejahatan waktu malam. Yang ketiga yang disuruh berlindung, na'udzubillahi falaq, syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan nafasat, nenek-nenek sihir, yang meniup fil 'uqad, di buhul-buhul. Kenapa disebutkan wanita-wanita tukang sihir? Ada orang perempuan yang bertanya, kamu dungo kenang? Ustaz ceramah kenang, teguh ceramah kenang, terus ayat kamu kenang. Makan hang tebut kakek-kakek sihir. Kenapa di mana-mana yang terkenal nenek-nenek sihir? Seakan-akan perempuan itu tukang sihir semuanya. Padahal banyak tukang sihir di Aceh ini laki-laki Pak. Di kampung-kampung itu banyak laki-laki tukang sihir. Kenapa disebutkan perempuan-perempuan tukang sihir? Dulu kecenderungannya memang perempuan yang melakukannya dulu. Jadi ayat itu turun disesuaikan dengan masanya. Jadi perempuan-perempuan yang meniup di buhul-buhul. Perlindungan ketiga dari surat Al-Falaq adalah bagi mereka yang sudah atau sebelum terkena sihir sering-sering baca surat ini. Jadi maka kan disuruh baca. Pagi disuruh baca sekali, sore disuruh baca menjelang maghrib. Makanya dimunculkan dalam zikir pagi sore. Lalu kemudian waktu mau tidur disuruh baca dengan 3 qul tadi, tambah ayat kursi, hembuskan di tangan, sapu dari ubun-ubun sampai ke seberapa jauh tangan menjangkau. Jangan dipaksa ke kaki kalau tidak sampai. Tetapi biasa orang sampai. Kenapa? Karena yang seharusnya dia baca itu sebelum dia rebahkan badannya ke kasur. Jadi bukan setelah rebahkan badan ke kasur kayak gaul-gaul jaro. Ini dari sini ini kita cuma sampai ke paha saja. Bukan begitu. Waktu duduk baca baru rebahkan diri ke kasur.
Bapa ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka manfaat al-falaq ini berlindung dari kejahatan sihir manusia. Maka dalam ruqyah itu termasuk bacaan yang paling ditakuti oleh syaitan. Cuma kenapa ada orang yang meruqyah syaitannya tidak keluar-keluar? Ada beberapa kemungkinan. Kenapa? Ternyata cuma pintar membaca tapi tidak mengamalkan. Bisa jadi kemungkinan. Dan biasanya ini model tukang ruqyah yang memang tidak diisi dengan iman, hanya diisi cara meruqyah saja. Kemungkinan yang kedua bisa jadi terlalu dangkal iman orang yang kesurupan ini sehingga susah untuk mengeluarkannya. Sembahyang tak pernah, Ramadan tinggal. Yang model-model begini susah untuk dikeluarkan. Terlalu dalam, nyomon lu datang. Kalau sumur itu terlalu dalam, Pak, susah dikeluarkan. Berikutnya yang keempat, min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin iza hasad. Dari, ya Allah, aku berlindung dari kejahatan orang-orang yang hasad. Apa kata Allah? Hasidin. Aku berlindung dari sini. Bukan dari sini, Pak. Harus ada ha-nya, hasidin. Jangan sampai menerjemahkan aku berlindung dari sini. Dari hasidin, orang yang punya sifat hasad. Seperti kita cerita di awal tadi, orang kalau punya sifat hasad, itu permainannya, dia akan lakukan apapun untuk menjatuhkan kita. Kesimpulannya dalam surat ini, ternyata kita berlindung dengan satu kalimat, a'udzu birabbil falaq. Objek yang kita minta 4 permintaan. Sekarang bandingkan dengan surat An-Nas. Yang kita minta kepada Allah 3 kali perlindungan. Kalau Al-Falaq sekali, a'udzu birabbil falaq. Surat An-Nas 3 kali mengucapkan perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Tadi Al-Falaq cuma a'udzu birabbil falaq yang menguasai subuh. Sekarang minta perlindungannya 3 kali menyebut nama Allah. Kalau begitu, ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Kita kan, Pak, kalau meminta kepada orang dulu. Biasanya kalau orang itu tidak terlalu penting, kita mintanya sekali. Tapi ini kita minta berkali-kali, kita sebut namanya berkali-kali. Berarti ada perkara besar yang lebih hebat kejahatannya. Apa kejahatannya? A'udzu binas, malikin nas, ilahin nas. Kejahatan yang kita minta perlindungan dari Allah adalah min syarri waswasil khannas. Ya Allah, aku minta perlindungan dari kejahatan, godaan, waswas, gangguan al-khannas. Khannas itu ada yang mengatakan salah satu jenis syaitan. Ada yang mengeneralkan maksudnya adalah syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang menggoda atau mengganggu di dalam hati manusia. Berarti perlindungannya kepada Allah 3 kali diucapkan. Objek yang kita minta sekali. Ini kan terbalik dengan Al-Falaq. Kenapa begitu ceritanya? Tentunya setiap kalimat Allah keluarkan punya makna. Baik, tadi kalau Al-Falaq kita minta sama Allah sekali juga, berarti urusannya tidak terlalu hebat walaupun bahaya bagi kita. Apa yang kita minta? Semua 4 tadi, kejahatan manusia, kejahatan malam, kejahatan nenek sihir, kejahatan orang yang hasad, semuanya kita minta hanya untuk melindungi tubuh kita. Jadi ini Al-Falaq ini lebih kepada permintaan pribadi yang lindung ya Allah kepada tubuh sendiri. Tetapi dalam surat An-Nas 3 kali kita minta sama Allah. Apa kejahatan yang kita minta lindung? Dari kerusakan hati. Artinya kalau hati sudah rusak, yang hancur agama. Kalau tadi tubuh yang hancur, sekarang hati yang hancur. Kalau hati hancur, agama hancur. Perkara ini lebih besar dibandingkan hancurnya tubuh. Bahkan orang kalau kena sihir,
Sebenarnya kalau mau mengikut hakikat, dia beruntung, Pak. Kenapa beruntung? Gara-gara kena sihir. Kalau meninggal dalam sihirnya, maka di akhirat Allah akan menunaikan janjinya, mengambil amalan orang yang menyihirnya, ditumpukkan kepada korban. Tidak cukup karena sampai meninggal terlalu lama menderita, maka dosa korban akan ditumpukkan kepada tukang sihir. Sebenarnya Allah sedang menyelamatkan, maka ada orang disihir sampai gila, sampai meninggal. Kalau hakikat, sebenarnya beruntung, itu musibah yang menguntungkan. Tetapi kalau rusak agama, hati manusia yang rusak, orang sudah mulai meninggalkan salat, orang mulai pacaran, orang mulai narkoba, hati rusak, tidak lagi hormat kepada orang tua, itu lebih besar perkaranya. Makanya minta perlindungannya lebih hebat, 3 kali. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nedulung kamu ya Allah, nedulung. Bahkan karena rusaknya kami dalam agama kami. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah dalam agama kami. Jangan jadikan musibah dalam agama kami. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu mulakan Allah, itu rahasia kenapa Allah menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas dengan gaya bahasa yang berbeda. Satu lagi yang perlu kita berikan informasi, sekedar berbagi, kenapa Allah menyebutkan ulang surat Al-Falaq? Ya Allah, aku berlindung dari pencipta subuh. Kalau bukan tafsir, apa hubungannya kau bersebut dengan subuh? Kalau tadi sudah faham semuanya lah, bahawa maklum kita minta kepada pemilik manusia, raja manusia agar melindungi kita. Apa hubungannya subuh dengan 4 perkara itu? Tadi di antara 4 perkara, hampir rata-rata kejahatan dilakukan di waktu malam. Kejahatan manusia begal itu jarang siang, Pak, malam. Rampok malam. Yang nejak bulan panjangnya, Pak, rata-rata malam. Bapak pergi ke mana-mana ditunggu-tunggu malam. Nenek sihir bermain malam. Adanya nenek sihir kalau siang tidur, Pak. Kalau tidak percaya tanya nenek sihir. Tapi malam dia bermain. Jadi Bapak Ibu mulakan Allah, rata-rata kejahatan malam. Maka Allah ingin mengatakan, sebagaimana Allah membuat malam itu hilang diganti dengan subuh, maka orang-orang yang berlindung kepada Allah, Allah akan hilangkan mudaratnya sebagaimana Allah hilangkan mudarat malam berganti dengan subuh. Makanya sehebat-hebatnya mudarat di malam hari, ada jalan keluarnya, tunggu subuh. Jadi Bapak Ibu mulakan Allah, begitulah maksud kenapa Allah menyebutkan pemilik subuh yang mengucapkan Al-Falaq, An-Nas di dalam hidupnya sehari-hari. Allah akan hilangkan mudarat dari dirinya sebagaimana Allah hilangkan mudarat dengan keluarnya subuh. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu mulakan Allah, sering-seringlah membaca Al-Mu'awwizatan waktu mau pergi, waktu berjalan di malam hari. Kalau ada masalah, ditimpa rasa ketakutan, yang sering-sering dibaca. Jadi jangan langsung apa-apa sudah menghilangkan kekuasaan Allah dalam diri kita. Baik, kira-kira begitu. Sudah setengah jam saya bicara. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada, Bapak? Pak, kalau saya menyebutkan ayat-ayat ruqyah, sekarang banyak ayat ruqyah macam-macam versi. Itu kira-kira ada nggak pengaruhnya kepada misalkan itu membersihkan semua dari setan? Itu bukan ada yang kerja, tapi yang kerja. Baik. Kalau ayat-ayat ruqyah, jadi memang ayat-ayat ruqyah itu, Pak, itu potongan-potongan ayat diambil dari hadis-hadis Nabi, mana ayat-ayat yang bisa mengusir gangguan syaitan. Ruqyah itu berfungsi terutama untuk membuat syaitan tidak berhasil menggoda manusia, terutama yang sudah berat. Bagaimana kalau ayat-ayat ruqyah itu dibaca melalui HP? Kalau didengarkan dengan seksama bisa memberi pengaruh. Putar HP, dengar baik-baik.
pahami maksudnya, bisa berpengaruh, tetapi tidak sehebat pengaruh kalau dibaca langsung. Karena bacaan-bacaan itu disuruh baca. Kan tadi Allah mengatakan qul, katakanlah, bukan isma'u, bukan dengarkanlah. Orang hari ini tidak mau mengamalkan zikir pagi sore, tidak mau sering-sering waktu mau tidur baca dulu ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq, nyanhana lah bapak. Tapi dia mendengarkan tip, mendengarkan HP, pengaruhnya kecil, tapi berpahala kalau betul-betul mendengarkannya. Saya pernah tes orang-orang yang kesurupan yang diperdengarkan HP, dia bergetar, tetapi tidak bisa keluar, tidak bisa mengeluarkan syaitannya karena tidak ada serangan langsung dari mulut orang yang menderita. Makanya kalau sudah model menderita begini, ya, terkena sihir, Pak, itu tukang ruqyah hanyalah jalan mendam. Dia hanya membuka jembatan. Obat sesungguhnya ada pada mulut kita sendiri. Setelah diruqyah, ruqyahlah diri. Amalkan amalan-amalan yang harus dibaca, ya, dari ayat-ayat ruqyah setiap hari, terutama pagi sore. Di dalam zikir setelah salat, Nabi pun mengajarkan setelah membaca ayat kursi disuruh baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nyan zikir ada semayang, Pak. 5 waktu Rasulullah suruh membacanya. Orang yang terbiasa dengan beramal seperti ini, dia susah terkena gangguan dari syaitan. Kenapa? Dia berada di dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya yang membuat syaitan takut itu adalah kekuasaan Allah, bukan bunyi ayatnya. Tetapi waktu kita baca meminta perlindungan, disitulah Allah melindungi, dan itu yang ditakuti syaitan, bukan huruf-hurufnya. Jadi salah kalau ada orang beli kaligrafi dengan tujuan supaya rumah tidak masuk syaitan. Beli kaligrafi pulang dari umrah, itu ada kaligrafi Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Wallahu ahad, tempel di dinding dengan harapan syaitan tidak masuk. Orang di dalamnya tidak pernah baca Quran, tidak pernah meruqyah diri, baik mau tidur segala macam, itu tidak berpengaruh apapun. Kaligrafi itu hanya sekedar hiasan rumah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu maka Allah, sering-seringlah membaca ini setiap selesai salat, pada waktu mau tidur, pagi dan sore. InsyaAllah terlindungi. Ya, baik, kira-kira begitu Bapak Ibu, karena waktu kita, InsyaAllah kita bertemu kembali di bulan yang akan datang, minggu ke-1 dan ke-2. Masih banyak hadis-hadis Nabi yang mengajarkan tentang tata cara berlindung dari syaitan la'natullah alaih. Mudah-mudahan yang berhadir Allah telah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah berkahi keluarganya, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.